ini mengangkat kasus-kasus tentang ketidakadilan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai kesatuan tersebut. Tetapi seperti yang kita lihat, sistem hukum yang ada di Indonesia cukup tidak adil, yang dimana hukum masih bisa dikendalikan dengan uang atau yang disebut dengan suap. Nah, berikut ini kami memiliki beberapa contoh kasus ketidakadilan hukum yang ada di Indonesia. Kasus yang pertama dapat kita lihat dari kasus nenek Asyani yang diduga mencuri 7 batang kayu jati berukuran 15 cm dan dia mendapatkan tuntutan 5 tahun penjara. Tentunya banyak orang yang mengetahui kasus nenek Asyani ini yang mencuri 7 batang kayu jati milik Perum Perhutani. Tetapi sesuai kata nenek Asyani, kayu jati itu diduga ditebang oleh almarhum suaminya dari lahan mereka sendiri yang telah dijual. Namun pihak perhutani tetap mengatakan bahwa kayu jati itu berasal dari lahan milik mereka dan bersikeras memperkarakan ulah nenek Asyani. Kasus berikutnya adalah mencuri 1 tandan pisang dan langsung ditahan. Di tahun 2009 lalu, seorang kakek berusia 76 tahun bernama Klijo dituduh mencuri setandan pisang yang bila dijual harganya senilai 2.000 saja. Bermula dari permintaan sekelompok anak untuk menebang pisang dari pinggiran jalan, warga yang mengetahui apa yang dilakukan Mbah Klijo tersebut langsung melaporkannya ke polisi. Tidak menunggu lama, pihak kepolisian sektor Gedeon Yogyakarta langsung menangkap Mbah Klijo dan langsung menitipkannya ke lembaga permasyarakatan cabangan. Banyak yang menyayangkan aksi tangkap dan penyemprotan langsung oleh pihak aparat tersebut kepada Mbah Klijo, mengingat dia adalah seorang yang sudah tua. Dari kasus-kasus yang sudah kami berikan tadi, kita bisa melihat bahwa sistem hukum di Indonesia ini masih belum cukup adil. Karena dengan hanya mencuri 7 batang kayu jati yang berukuran 15 cm, serta mencuri 1 tandan pisang saja bisa mendapatkan hukuman seberat itu. Dan korban-korban dari ketidakadilan di Indonesia ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, yang dimana seharusnya mereka membutuhi kehidupan keluarga masing-masing. Nah, dapat kita bandingkan dengan kasus yang satu ini, yang dimana hukuman yang diberikan dikendalikan dengan uang. Situs resmi Mahkamah Agung menyebutkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Joko Chandra atas kasus suap red notice. Pengadilan mengurangi hukuman Joko dari semula 4 tahun 6 bulan menjadi hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Pemotongan ini dinilai ternoda sederet kontroversial. Joko Chandra terjerat 2 kasus. Sebelumnya Joko Chandra terpidana korupsi hak tagih Bank Bali. Ia divonis bersalah dan dihukum selama 2 tahun oleh Mahkamah Nobel. Namun sehari sebelum putusan dibicarakan, Joko kabur ke Papua Nugini. Dalam pelariannya, Joko menyuap 2 perwira polisi untuk menghapus red notice-nya di imigrasi. Ia juga menyuap seorang jaksa untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung atas permasalahan hukum yang dihadapinya. Alasan yang tidak masuk akal dan kasus ini yang dimana hakim meringankan hukuman Joko Chandra dengan alasan yang tak ada kaitannya dengan putusan sebelumnya, yakni dia telah menjalani pidana penjara pada kasus Kesi Bank Bali. Alasan lain, Joko Chandra telah menyerahkan dana yang ada di dalam escrow akun Bank Bali sebesar Rp546 miliar. Cukup sekian dalam program berita singkat kami kali ini. Sampai berjumpa lagi di berita singkat kami selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih.